Milenial itu kan suka ini ya, baperan juga anyway kan. Baper. Dan suka orientasinya cuma cari pengalaman dan kadang-kadang terlalu cepat patah arang dan sebagainya. Sementara orang-orang tua itu ngomongnya filosofi terus, ya kan. Wah ini anak muda ini filosofinya kurang kuat ini. Ketinggian gitu. Nah, Pak, padahal mereka nggak butuh filosofi. Ini kawan-kawan, jadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kita menghadapi tekanan di tempat kerja setiap harinya gitu, dan salah satu yang saya ingin kemukakan adalah apa yang disebut sebagai cognitive detachment. Jadi cognitive detachment itu adalah bahwa kalau kita seharian bekerja di suatu perusahaan, terus kita sudah selesai hari itu dan kita pulang ke rumah, meskipun masih banyak persoalan yang belum selesai, tapi bagaimana kita bisa melupakan dalam tanda kutip, detach from all the work itu yang dialami pada saat itu. Itu adalah kunci daripada untuk menghadapi tekanan sekarang ini. Dan setelah itu dilakukan, maka besoknya tanpa disadari mungkin justru ada hal-hal yang menjadi solusi daripada persoalan-persoalan masa itu. Nah, antara lain adalah cognitive detachment itu adalah pertama basically berusaha melakukan hal-hal lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan misalnya seperti itu. Healing. Oke, healing is one of them, yoga is another thing, jalan sore juga boleh, atau nonton Netflix pun juga oke gitu. Jadi doing something else gitu. Doing something else. Kalau if you do something else at home atau dimanapun, kemudian itu tahu-tahu bisa memberikan ilham untuk besoknya kita menyelesaikan solusi atau masalah yang ada di situ, yang tadinya belum tuntas itu gitu. Nah, ada satu tip yang oleh teman saya itu bahwa antara lain kalau we are taking a shower, Vira, itu biasanya bisa menimbulkan timbulnya ide-ide baru itu. Iya, itu kita kutip dari percakapan breakfast tadi pagi ya Pak ya. Iya sekali. Jadi tadi ada yang memberikan tips mandi dengan shower itu menimbulkan ide-ide cemerlang dan energi terbarukan. Exactly. Wah, itu betul sekali. Itu mungkin dikutip dari experience ya Pak ya. Dari Iya. Keisha, so what do you do to do something else that is your normal life? Kalau kamu apa? In order to get ideas. Kalau aku sih biasanya car talks with my dad and my mom. Car talks, ya. Jadi we're going to go kayak dari Denpasar ke Jembrana only to look for like a small warung, and then during the perjalanan we would talk about, tiba-tiba aja ngomongin tentang gimana bisnis sekarang. Oke, iya. Saya pengen tahu ajinya yang mana, ada di ruangan ini ajinya? Ada dong. Iya, Pak boleh. Tommy Sujana, aduh. Iya, ya, dianterin sama ajinya di sini. Saya juga mau kadang-kadang nanti kartok juga sama aji, boleh ya? Boleh banget. Sama mama juga Iya, ya? boleh banget. Iya, oke. Nanti tiba-tiba, Bu Vira gimana bisnis zaman sekarang? Saya butuh modal Pak Tommy. Iya, oke, good question. Dari yang menanyakan, mau follow up, silakan. Going once, ada yang mau follow up? Ya silakan, nah yang bertanya langsung ngaku. Boleh miking, silakan. Yang bertanya angkat tangan, iya Ibu. Ci, ya situ Ci, deket Ci. Lanjut Bu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan saya sudah diangkat ya di sini. Sebenarnya ini merupakan salah satu pertanyaan dari saya sendiri dengan tim saya gitu. Bagaimana caranya supaya membangkitkan dari terus terang saya bukan anggota tim HR. Dari departemen apa Bu? Saya dari departemen marketing Ibu. Marketing luar biasa. But actually zaman sekarang di corporate offices marketing and HR itu adalah satu divisi besar. Betul tak? Ya, setuju. Iya, sudah terjadi di perusahaan saya sebelumnya. Satu Chief HR Marketing Officer membawahi VP HR and VP Marketing. Wow, excellent. Karena dua-duanya punya klien yang harus di-maintain brandingnya. Lanjut Bu. Iya, terima kasih. Nah tadi berkaitan dengan Gen Z ya Bu. Karena kan di marketing pasti hampir semua industri itu timnya adalah Gen Z. Jadi penting sekali bagi kami untuk mempertahankan energi mereka. Karena mereka cepat sekali merasa mereka smart,
Tapi cepat sekali ketika mendapatkan suatu cobaan gitu, tekanan, tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi itu yang membuat kami Ghosting ya, Ibu di ghosting. iya Bu, jadi tiba-tiba ngambekan begitu. Tapi ini curhat yang sesungguhnya ya. Curhat yang sesungguhnya. Oke. Sampai saya membuat suatu kesepakatan dealing dengan mereka. Apakah itu juga merupakan suatu yang bisa dilakukan ya Pak? Saya minta saran. Jadi saat ini yang saya lakukan adalah saya sampaikan ke personal. Jadi kalau misalnya mereka kurang suka dengan kebijakan saya atau cara saya, mereka bisa memberikan emoticon love ke saya. Jadi ketika saya mendapatkan emoticon itu, saya ngerasa bukan saya merasa terbebani, berarti mereka butuh sentuhan dari saya. Begitupun saya ketika saya kurang suka mungkin bukan secara pribadi mereka tapi cara kerja mereka, saya kirimin emoticon senyum. Jadi ketika dia mendapatkan emoticon itu, dia harus tahu dia bertemu dengan saya, bicara dari hati ke hati, bukan di internal tempat kita bekerja, tapi kita ngobrolnya di luar. Ini semacam reverse psychology ya. Iya, kalau Apakah saya kurang itu suka bisa? saya kasih senyum, Takutnya kalau saya nggak jatuh setuju saya sarcasm kasih ya. hati. Iya. Oke, saya mau nanya ke semua orang di sini karena setiap orang di sini punya exposure yang berbeda dengan generasi yang tadi Seth dibilang generation Z ya. Terakhir Keisha, mungkin dimulai Pak Yunus, di organisasi kita Bapak sangat dealing dengan Gen Z. They are our workforce ya, our inspiration. Nah, gimana cara Bapak untuk keep motivating dan mengenergize mereka? Ya, yang pertama sebetulnya secara natural, masing-masing generation itu akan menghadapi zamannya masing-masing dan tantangannya masing-masing. Unfortunately sekarang zaman semakin mingle, orang-orang X generation harus memimpin generasi yang berbeda dengan alam pikiran yang berbeda, ya kan? Jadi memahami each other itu salah satu kunci utamanya. Anak-anak milenial itu kan suka ini ya, baperan juga anyway kan. Baper. Dan suka orientasinya cuma cari pengalaman dan kadang-kadang terlalu cepat patah arang dan sebagainya. Sementara orang-orang tua itu ngomongnya filosofi terus, ya kan? Wah ini anak muda ini filosofinya kurang kuat ini. Ketinggian gitu. Nah Pak, padahal mereka nggak butuh filosofi. Nggak butuh filosofi. Kalau dikasih manfaat misalnya, nak kamu kerja di sini, nanti dapat manfaat pensiun, nanti kalau kamu sakit dikasih fasilitas VIP room, mereka nggak butuh itu. Ya. Saya butuh cashnya, saya mau bisa beli static bike sendiri, Oh, beli treadmill sendiri untuk menjadikan saya sehat, Bapak nggak usah khawatir tentang saya. jadi inget Mas Ngurah tadi malam yang 200 Ya. ribu ya? Oh Iya. gitu ada ya? Ada. Oh, luar biasa. Ditawarin Pak Adit kartu nama saya atau duit? Iya. 100 ribu. 100 ribu. Kartu nama saya atau duit 200 ribu? 200 ribu. Saya Iya. butuh duitnya. Iya. Saya butuh langsung Tadi belanja. Vira juga bilang butuh modal tadi kan? Butuh modal ya. Iya, sama. barusan. Gitu. Iya sama. Saya Iya, milenial. betul. Jadi knowing each other adalah salah satu kunci utama yang harus di make sure in place dulu. Dan make sure itu kan banyak ilmunya ya untuk mengetahui ada employee value proposition, yaitu cara-cara lama bisa lah diadakan begitu, ditangkap apa sih aspirasinya, karir aspirasi seperti apa. Orang yang tua pun juga harus insaf, jangan terlalu sok pede. Ya, Catet. biasanya ke mereka ngomong tuh, para karyawanku dulu di zaman saya itu kan dulu Pak. Yang ke depan kan belum tentu seperti yang Bapak alami. Nah itu kelemahan-kelemahan yang harus kita kurangi from time to time. Itu aja Fir. Ya. Oke, lanjut dulu. Ini tadi dari Pak Yunus. Nanti kita ngerangkumnya di Keisha. Ya. Pak Atta. Kalau kita lihat kebutuhan setiap generasi yang beda. Kalau pada saat generasi-generasi sebelum Z, itu kan kebutuhannya kebutuhan dasar. Tapi kalau semakin ke sini, mereka kebutuhan dasar sudah dipenuhi dari keluarganya gitu. Nah kemudian bagaimana kita di dalam membuat program juga harus memperhatikan kebutuhan itu. Seperti tadi bagi generasi yang sekarang itu nggak perlu lagi untuk program pensiun Mbak ya. Iya. Mungkin Orang dikasih PKWT aja bilang, setahun kelamaan Pak. Iya betul. Kita 30 tahun kerja itu belum lama. Kalau sekarang setahun udah kelamaan katanya. Nah, itu kan jadi karakter-karakter itu juga perlu dikonsider di dalam kita mendesain pekerjaan kita. Dan tetapi yang paling penting juga pada saat ini boleh nggak saya sekaligus jawab yang pertanyaan berikutnya?
rangkum ya. Ya, jadi ada kaitannya pada saat proses kita ngerekrut pun, pada saat kita mempekerja pun itu sudah perlu untuk melihat kesesuaian budaya yang mau kita bangun di perusahaan dengan budaya yang dibawa oleh, karena kan tidak semuanya bahwa generasi Z sekarang, saya sebetulnya nggak begitu suka sih ya membeda-bedakan generasi, karena pada umumnya semua generasi itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tetapi pada saat kita ngerekrut pun itu sudah perlu untuk melihat ini pekerjaan ini kita butuh ketahanan atau tekanan mental yang kuat nggak. Pada pekerjaan itu kita jangan menerima karyawan yang tidak sesuai dengan itu. Jadi jangan salahkan nanti karyawan pada saat kita sudah rekrut, ternyata yang kita rekrut itu tidak sesuai dengan jenis pekerjaan, dengan nilai-nilai yang sedang kita bangun. Ya. Mungkin itu tambahannya. Nah, ini sekaligus juga menjawab satu pertanyaan tadi yang bagaimana membangun future talents. Nah, membangun future talent ini juga bahwa yang kita rekrut itu skill atau kapabilitasnya atau potensinya. Nah, yang kami lakukan bukan berarti itu yang sudah benar, tetapi yang kami lakukan adalah kami di awal-awal itu tidak begitu penting tentang skillnya. Tetapi yang kami lihat adalah kalau kemampuan dasar itu harus lewat lah ya. Misalnya tentang kemampuan dasar itu harus lewat. Tetapi pada saat kita udah mendapatkan misalnya mau mencari 10 orang untuk calon leader. Itu ada 100 yang sudah ngelewatin kemampuan dasar lah. Kemampuan yang kita butuhkan harus lewat. Tetapi ternyata di dalam hasil akhir yang kita dapatkan hanya 5 yang sesuai dengan nilai-nilai yang sedang kita bangun. Nilai-nilai perusahaan. Kami tidak memaksakan 10, yang kami ambil hanya 5. Jadi kita bukan melihat kuantitas, tapi kesesuaian budaya yang kami bangun. Nah sehingga pada saat perjalanan kita mendevelop nanti future leaders-nya, itu sudah dari awal kita mempersiapkan. Itu mungkin Mbak Fira dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Hatta. Lanjut Pak Ya. Effendi, ada mau ditambahkan sedikit? Iya, saya mau tambahkan sedikit. Jadi pertanyaan tadi mengenai dari Mbak di sana. Iya. Saya kira Siapa? 2 minggu yang lalu saya baru saja dalam suatu sesi membantu suatu perusahaan tertentu di Lampung. Dan kita bicara mengenai mental toughness, Mas Yunus. Jadi mental toughness. Jadi generasi yang katanya ini Y and Z itu yang sekarang itu disinyalir ini ya, Vira ya, disinyalir itu kurang tough kan. Sebetulnya gitu. Nah, jadi ada cara-cara kurang tough. Ya, jadi ada cara-cara di mana kita bisa melatih itu mental toughness. Tapi sebetulnya yang penting adalah yang dikatakan tadi sebagai daya resiliensi, dan resiliensi itu sebetulnya terutama mendapat pendidikan pada waktu kita anak-anak dari orang tuanya itu menentukan sekali. Jadi umur 0 sampai 8 atau 7 itu. Nah, tapi satu hal yang bisa kita lakukan sekarang menurut saya, dan ini ada tips untuk kawan-kawan semuanya sebagai leaders, ada bagaimana sih kita sebetulnya leading across generations itu. Kan sekarang ini Vira kita bicara mengenai di suatu perusahaan itu ada 4 generasi loh at least kan. Tadi di presentasinya Mas Yunus juga. Ya. Dan Pak Hatta. Jadi ada beberapa. Jadi pertama adalah sebetulnya perlu bahwa dalam situasi sekarang ini learn from one another. Jadi generasi yang terdahulu juga harus belajar dari generasi yang sekarang dan kebalikannya. Talking about last night about wisdom and smart gitu kan. Wise and smart. Wise and smart ya. Jadi penting banget saya kira bahwa taruhlah generasi yang lama itu punya wisdom atau punya wise itu. Tapi kemudian yang baru ini they are very smart people. Yang kedua adalah flexibility. Jadi gini, leaders yang sekarang ini harus menerapkan fleksibilitas menurut saya. Dalam artian workplace maupun time to work gitu kan. Jadi jam kerja maupun di mana kerjanya gitu. Saya udah fleksibel banget dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Iya itu sangat fleksibel. Terlalu fleksibel berarti. Semua ada itu berarti di situ. Yang ketiga adalah pada dasarnya adalah understand the context of loyalty. Jadi gini, ini penting banget ya saya kira. Saya setuju, ayo perhatian. Loyalty itu artinya apa? Karena saya sering dengar pertanyaan dari departemen Loyal, leader. Apakah Anda loyal? Terus saya nanya,
Sampean maksudnya apa nanya itu? Silakan Om. Jadi loyal itu dalam definisi yang sekarang bukan berarti you are working in a company for a long number of years, bukan. Tadi Mas Yunus juga sebutkan di dalam presentasinya bahwa yang penting adalah contribution. Jadi whether you are young or you are not so young, yang penting adalah bahwa what is your contribution and deliverables to the company gitu, yang di mana Anda bekerja gitu. Jadi loyalty is contributing. Percuma loyal orang nggak stay in the company but not contributing, nah itu berarti basically Deadwood. ya itu terlalu kasar kalau deadwood, tapi mungkin Ayah. parasite malam justru ya gitu. So itu saya kira Vira mungkin sedikit karena waktunya terbatas ya.